Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang bahaya pengisian ya. Bahaya pengisian, bahaya kodam pemaharan ya. Kodam pemaharan adalah jin yang Anda beli ya, untuk membantu hajat Anda. Ini namanya kodam pemaharan ya. Contoh, Anda pasang susu ya, duduk nyusui ya, pasang susu ya. Misalnya Anda ini pemain bola, supaya kaki Anda kuat melayu, kuat gaprekan ya, dipasang susu. Nah, itu yang dimasukkan bukan energi, yang dimasukkan adalah jin, makhluk halus, sehingga Anda ini memiliki kekuatan. Nah, itu namanya kodam pemaharan. Ada juga pasang susu untuk kecantikan, ketampanan. Ya toh, Anda sering datang misalkan ya, teman-teman Jumat Pahing ini datang ke orang pintar supaya Anda ini memiliki daya pikat yang luar biasa. Dipasanglah susu intan berlian. Ya, dukunnya ngomong ini ndak ada pantangan. Pantangan ini gak oleh mangan sate. Ya coba pangan, kan ndak ada masalah. Ya. Jinnya tidak bakal hilang ya. Kamu makan sate ya, atau nyekar ke orang meninggal dunia ya, itu tidak bakal hilang jinnya. Jadi cara kerjanya semacam ini ya. Misalkan ini susu ya. Ini misalkan jarum emas atau jarum berlian ya. Ya, sebelum dimasukkan ke dalam tubuhmu, ini dimasuki makhluk halus. Akhirnya dimasukkan ke dalam tubuhmu supaya bisa berfungsi sesuai dengan hajatmu, misalnya untuk kecantikan, kewibawaan dan sebagainya. Lah, setelah tertancap semacam ini, kamu ambil ya, itu jinnya itu tidak akan keluar. Kamu makan pantangannya tidak akan keluar. Nah, itu bahayanya seperti itu ya. Jadi kodam dari jenis pemaharan itu lebih berbahaya daripada ketika kamu terkena sihir. Kamu terkena teluh, terkena santet, itu lebih bahaya kodam pemaharan semacam ini. Kenapa saya bilang lebih bahaya? Karena ketika Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, itu Anda tidak menginginkan. Ya toh, siapa yang orang yang menginginkan kena sihir, kena teluh? Tidak menginginkan tuh. Ya, tapi beda lagi dengan Anda melakukan pemaharan tadi. Anda pasang susu, ya, pasang pagar badan, anti tembak, anti bacok, itu Anda menginginkan. Ya, walaupun Anda tidak paham, ya, yang Anda paham, Anda dipasang gotri, ya, dipasang susu gabah misalkan. Yang Anda paham, benda-benda tersebut ada energinya, ada energi metafisikanya. Ya. Tapi Anda tidak sadar, di dalam benda-benda tersebut ada makhluk halus. Nah, inilah yang disebut dengan kodam pemaharan. Ada juga ya, untuk pelaris usaha ya. Wis mau macam-macam, pokoknya aneka macam. Ya, aneka macam dan kodam pemaharan. Itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Sangat-sangat berbahaya sekali. Ya. Sulit Anda untuk mengeluarkan itu tadi ya. Misalnya Anda di ruqyah ya, Anda datang ke orang pintar di ruqyah, hilang, bersih ya, di ruqyah bersih. Tiba-tiba Anda kangen ya, pingin merasakan sensasinya lagi, tuah dari susu ini, balik lagi. Itu bahayanya di situ. Dan yang tidak Anda sadari adalah kodam ya, yang dimasukkan tadi itu di luar kendali kita. Yang bisa mengendalikan adalah si pemasang. Coba bayangkan ya, kamu tidak tahu bagaimana cara merawat kodam itu. Kamu tidak tahu bagaimana memperlakukannya, mangane opo, sesajine opo, ndak ngerti. Wis pokoknya mbok gawe, kongkon kerja wae. Kongkon kerja membuat Anda kebal. Kongkon kerja membuat Anda cantik, tampan, berwibawa. Tapi ndak mbok upahi.
apa yang terjadi? Energi kehidupan akan dihisap. Akhirnya apa? Anda akan cepat tua, cepat tuwek, ya, cepat tuwek, emosian. Pokoknya negatif itu akan muncul semua di dalam dirimu. Itulah bahayanya, ya. Jadi teman-teman Jumat Pahing, ya, yang pernah melakukan itu, ya, pasang-pasang semacam itu, ya, Anda harus lakukan pembersihan, pertobatan. Kalau Anda ingin sembuh, ya bisa jadi misalnya saat ini hidupmu berantakan, banyak masalah, bisa jadi efek tadi, ya. Ya, misalnya kamu diraja, kamu dikei gembolan supaya usahamu laris, warungmu laris, ya itu semuanya jin, kodam, ya. Kebanyakan itu 99% itu. Kebanyakan kodam yang dimasukkan, nah, itu yang sangat berbahaya gitu. Ya, jadi itu yang disebut dengan kodam pemaharan. Ya, kodam dari hasil Anda memaharkan sesuatu dari orang pintar. Ya. Paham ya? Nah, belum lagi kalau misalkan tidak dibersihkan, ya Anda pasang susu misalkan. Ya, nanti pada proses Anda sakaratul maut itu akan sulit, ya. Sulit Anda untuk meninggal dunia, ya. Walaupun katakanlah fisik Anda sudah habis, ya, sudah lemes, ya, Anda akan mati-mati, karena itu malah tersiksa itu. Samanya dengan ilmu rawa rontek. Ilmu rawa rontek itu bukan ilmunya, ya, yang membuat kebal itu, ya jinnya itu tadi. Banyak tuh orang zaman dahulu itu punya ilmu rawa rontek, ajian Pancasona. Akhirnya apa? Di masa tuanya dadi kembangi amin. Itu tadi tidak mati-mati, wis wangil mati-mati. Zaman dulu itu wajar ya, zaman dahulu ya, zaman perang itu, ya, zaman perang Londo itu, ya, menggunakan ilmu. Coba sekarang ini kan tidak usum, ya. Ya. Loh, yuk, saya punya teman dulu itu di SD itu, ya. Mantra itu segini, ya, bukunya segini, ajian-ajian itu, bos. Sun mata ajiku si Bangaspati, ya, macam-macam. Nah, itu semuanya, ya, passwordnya untuk manggil jin, ya, supaya bisa menjadi alat, ya. Sama dengan aji lembu sekilan itu, ya. Ini kan sama, itu juga memasukkan jin. Ya, makanya teman-teman Jumat Pahing, ya, hati-hati, ya, hati-hati ketika Anda berurusan dengan jin, ya. Kadang kita ini berurusan dengan manusia saja kita bisa tertipu, apalagi jin yang tidak terlihat. Ya. Itulah, ya, kodam dari jenis pemaharan itu sangat berbahaya, ya, karena kita tidak tahu asal usulnya. Misalnya kamu, ya, datang ke orang pintar terus dipasang susu supaya kamu cantik, nah, dilebokno kuntilanak, ya, bisa saja terjadi gitu, ya. Ya. Dan yang paling berbahaya itu kita tidak tahu apa yang dimasukkan, ya. Coba yang dimasukkan misalnya demit teko barongan pring dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidur itu tidak nyenyak. Kenapa? Ya sering melihat penampakan. Itu bahayanya, ya. Jadi hati-hati dengan kodam pemaharan. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, ya, tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.